Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama kita yang karena kondisi kita harus melakukannya secara online, dan tapi itu tidak masalah. Di pertemuan pertama ini saya masih akan membahas secara garis besar perkuliahan kita nanti seperti apa. Selain itu, karena sepertinya saya juga belum pernah mengajar kalian, maka saya akan memperkenalkan diri dulu. Oke. Nah, ini adalah identitas saya. Kalian bisa baca. Nama saya Zun Azizul Hakim, Master Psikologi Psikolog. Dan NIP saya itu. Kemudian saya berasal dari Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian dari suku, walaupun saya lahir dan besar di sana, saya ini termasuk Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Ya, jadi ayah saya asli dari Yogyakarta. Kemudian ibu saya itu dulu transmigran dari Wonogiri, tapi aslinya ibu saya itu lahirnya juga sudah di Provinsi Lampung gitu. Jadi yang bertransmigrasi ke Lampung itu adalah mbah buyut saya. Oke, status marital saya sudah punya satu istri dan 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Sekarang saya tinggal di Kota Kediri. Nah, itu diantara informasi yang biasanya ditanyakan ketika perkenalan, baik secara online maupun secara offline. Jadi sebelum ditanya saya kasih tahu dulu saja. Kemudian riwayat pendidikan saya kalian bisa baca. Dari TK sampai dengan SMA saya selesaikan di Provinsi Lampung. Kemudian ketika jenjang sarjana saya pergi merantau ke Pulau Jawa, tepatnya di Semarang di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian setelah lulus tahun 2009, saya masuk S1 tahun 2004, lulus tahun 2009, dan kemudian saya melanjutkan di program Magister Profesi Psikolog di UGM, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan saat ini alhamdulillah saya sedang melanjutkan program S3 di program studi S3 Psikologi Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Ini adalah mata kuliah yang pernah saya ampu. Ada Psikologi Pendidikan yang itu merupakan spesialisasi saya sebenarnya. Kemudian ada mata kuliah Psikologi Umum, kemudian mata kuliah Asesmen Psikologi. Kemudian saya juga pernah mengampu mata kuliah Landasan Perkembangan Anak Usia Dini. Dan ini yang sebenarnya mata kuliah yang bisa dianggap paling jauh dari bidang keahlian saya, yaitu statistika pendidikan. Walaupun ketika kuliah saya cukup bagus nilai statistikanya, tapi ya bisa aja lah, saya bisa. Dan memang ketika membimbing skripsi, biasanya spesialisasi saya itu membimbing skripsi yang kuantitatif, yang menggunakan teknik-teknik statistik. Jadi memang ya bisa dibilang itu juga merupakan sesuatu yang ya biasa saya kerjakan gitu ya. Oke, itu identitas saya, dan sekarang kita akan masuk ke overview dari perkuliahan kita. Yang pertama, kita nanti rencananya akan ada 16 kali pertemuan. Dari 16 kali pertemuan itu, 2 diantaranya itu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sehingga tersisa 14. Dari 14 itu, kemudian 1 diantaranya itu nanti akan dipakai untuk perkenalan dan overview, bukan nanti, tapi hari ini kita pakai untuk perkenalan dan overview. Dan tersisa 13 pertemuan yang itu kita pakai untuk membahas materi inti dari kuliah psikologi akademik RPS. Nah,
Pada pertemuan pertama ini itu RPS masih belum bisa kalian unduh karena ada satu referensi yang masih saya tunggu kedatangannya, karena saya baru pesan begitu, yang akan saya pakai untuk menyempurnakan RPS yang saya buat. Jadi tidak usah khawatir, insya Allah minggu depan pada pertemuan selanjutnya RPS itu sudah bisa kalian unduh di aplikasi e-learning ini. Kemudian aturan penilaian akan juga saya cantumkan di RPS, jadi ketika kalian mendapatkan RPS itu, kalian nanti akan juga bisa melihat referensinya apa saja yang kita pakai dalam perkuliahan ini, lalu proses penilaiannya seperti apa, dan materi-materi apa saja yang akan kita bahas bersama selama 1 semester ke depan. Nah, karena ini masa pandemi dan kita terpaksa melakukan perkuliahan secara daring dalam jaringan, maka kuota internet itu menjadi isu yang sangat krusial. Alhamdulillah itu kita mendapatkan beberapa kemudahan dari banyak operator untuk memanfaatkan diskon kuota atau memanfaatkan subsidi, katakan begitu, kuota yang kita bisa akses dengan sangat mudah, tapi kuota itu hanya bisa dipakai untuk aplikasi tertentu, misalnya Google Meet, aplikasi Zoom, dan di antara aplikasi yang bisa memanfaatkan kuota tersebut adalah aplikasi e-learning milik Yayasan Tulungagung. Nah, itu adalah fasilitas yang disediakan kampus untuk proses perkuliahan di semester ganjil 2020-2021 ini. Oleh karena itu, kita akan memanfaatkan aplikasi itu sebagai media perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Nah, dalam perkuliahan ini itu ada istilah kuliah sinkron dan asinkron. Ini adalah 2 istilah yang banyak dipakai dalam proses perkuliahan daring. Apa sih itu? Kita akan bahas nanti ya setelah ini. Nah, kita akan menggunakan aplikasi e-learning selama proses perkuliahannya. Jadi pastikan kalian sudah membaca tutorial menggunakan aplikasi e-learning. Kalau saya yakin mungkin tidak semua mata kuliah yang kalian ikuti itu menggunakan aplikasi ini, tapi saya jamin ini aplikasi mudah dipelajari dan akan sangat membantu kita dalam proses perkuliahan gitu ya. Nah, ini dia mode kuliahnya, ada sinkron, itu kita sama-sama online, jadi mahasiswa online, dosennya juga online di waktu bersamaan, dan kita berinteraksi secara langsung selama online bersamaan itu. Itulah namanya sinkron. Sinkron online itu sejajar dengan sinkron offline. Misalnya kita kalau sinkron offline ya kita belajar di kelas seperti biasanya itu. Tapi kalau sinkron online ya kita berada di media online secara bersamaan dalam satu waktu tertentu. Nah, kemudian asinkron itu tidak online secara bersamaan. Jadi misalnya saya akan memberikan materi berupa video seperti ini, lalu kemudian saya upload di aplikasi e-learning, lalu kemudian kalian bisa melihat video itu kapanpun dan dimanapun, baik ketika saya online maupun ketika saya tidak online, baik ketika teman kalian online maupun ketika teman kalian tidak online. Itu namanya asinkron. Jadi interaksinya tidak langsung. Misalnya ada pertanyaan, kalian bisa ketik, nanti ketika saya online kemudian saya buka aplikasi e-learningnya dan saya melihat ada pertanyaan dari kalian, maka kemudian baru saya jawab. Jadi proses tanya jawabnya itu ada jeda waktu karena proses online-nya tidak bersamaan. Itulah sinkron dan asinkron. Nih, visualisasinya kira-kira seperti ini. Sinkron itu mahasiswa dosen itu dalam satu waktu bersamaan itu ada di chatroom e-learning. E-learning kurang huruf G ya. Nah, kita kuliah sinkronnya akan memanfaatkan aplikasi e-learning juga. Nanti akan ada fasilitas chat room yang kalian bisa klik dan kalian bisa
online di sana gitu ya, mirip-mirip seperti WhatsApp grup lah, tapi itu ada di aplikasi e-learning yang Tulungagung. Kemudian kuliah asinkron. Nah, ini materi sudah saya upload di aplikasi e-learning, terus mahasiswa itu bisa mengakses materi itu kapan saja. Itu namanya asinkron. Oke, durasi setiap pertemuan. Jadi ada sinkron, ada sinkron. Saya merencanakan supaya mempermudah kita dan supaya kita lebih fleksibel dalam proses perkuliahan, maka saya berencana kuliah asinkronnya itu akan lebih banyak. Tapi untuk menjamin bahwa materi yang saya sampaikan itu tersampaikan dengan benar, maka sesekali kita akan melakukan kuliah sinkron supaya misalnya ada mahasiswa yang masih belum paham, lalu kemudian ingin bertanya kepada saya secara langsung online gitu, itu bisa melakukannya gitu ya. Dan nah ini kuliah itu kan berbicara tentang absensi biasanya, sampai ya kita tahu lah namanya. Sebagai mahasiswa, saya juga pernah mahasiswa, misalnya kita ada satu keperluan sampai ada yang titip-titip absen. Nah, untuk perkuliahan daring ini itu proses absensi seperti itu akan saya buat sangat-sangat fleksibel, tapi harus tetap menjamin bahwa setiap mahasiswa itu mengikuti perkuliahan di setiap pertemuannya, maka setiap pertemuan itu akan saya batasi absensinya selama 1 minggu. Jadi misalnya pertemuan pertama itu di minggu ini minggu pertama apa kedua ya? Minggu pertama bulan September ya. Maka di minggu pertama bulan September itu, di hari apapun mahasiswa boleh saja mengakses aplikasi e-learning untuk ikut di pertemuan tersebut. Jadi asinkron ya, asinkron gitu. Jadi tidak harus di hari Senin atau tidak harus di hari Rabu seperti jadwal yang ada gitu. Kenapa seperti itu? Saya mengambil kebijakan ini kenapa? Karena saya berpikir tidak semua mahasiswa itu memiliki lokasi rumah yang punya akses sinyal yang bagus. Bisa jadi ada mahasiswa yang mungkin tinggalnya di wilayah-wilayah tertentu yang untuk mencari sinyal itu dia harus pergi ke suatu tempat yang mungkin jaraknya tidak dekat dari rumahnya supaya dia bisa ikut kuliah. Nah, untuk mahasiswa seperti ini, kalau proses perkuliahan sinkronnya itu banyak, saya kira ya kurang bijak lah gitu. Jadi yang penting kita fokus pada bagaimana proses perkuliahan itu berjalan, materi tersampaikan, mahasiswa bisa memahami materi yang diberikan oleh dosen seperti itu. Jadi seminggu saya kira waktu yang cukup panjang lah ya untuk bisa mengakses kuliah gitu. Kemudian oke, begitu saja penjelasan dari saya di pertemuan pertama ini. Apabila misalnya ada pertanyaan dari kalian, silahkan kalian tulis di chat room yang sudah saya sediakan di pertemuan pertama ini. Kalian bisa klik, nanti ada urut-urutan, ada absensi, mungkin ada materi penjelasan dari saya ini, nanti ada tulisan chat room. Kalian klik saja di sana, nanti kalian bisa masuk ke dalam chat room tersebut dan kalian bisa mengetik seperti mengetik pesan di aplikasi messenger yang lainnya. Baik, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan kalian yang ingin misalnya di kemudian hari ingin mendapatkan atau ingin mengakses video ini, karena video ini saya upload di YouTube. Kenapa di YouTube kok nggak langsung di e-learning, Pak? Karena kapasitas video yang bisa diupload di e-learning itu terbatas gitu. Jadi ya terpaksa di YouTube gitu ya. Kalian misalnya pengen mendapatkan kuota video dengan kuota yang ringan, kalian bisa mendownload video ini dengan aplikasi YouTubeku. Nanti kalian bisa pilih tuh kapasitas video yang mana yang ingin kalian download gitu. Dan itu bisa di setel berulang-ulang. Misalnya kalian belum jelas ketika melihat video untuk pertama kalinya, kalian bisa ulang lagi. Kalau tidak bisa sampai 1 bulan diulang-ulang gitu. Nah, nanti kalau sudah 1 bulan
harus download lagi gitu. Itu aplikasi YouTubeku seperti itu. Dan supaya ini saya uploadnya ke channelnya itu Sinau Psikologi. Itu channel baru yang saya buat khusus untuk naruh materi-materi kuliah saya, walaupun memang nanti ada beberapa materi bisa jadi yang saya taruh di channel pribadi saya gitu. Kalian mau subscribe juga boleh aja. Tapi yang ini supaya kalian mudah mencarinya di aplikasi YouTubeku, kalian subscribe saja, nanti bisa lebih mudah, karena biasanya channel baru itu kalau di search di YouTube itu susah ketemunya gitu. Dia nggak langsung berada di atas dari temuan pencarian di YouTube itu. Gitu. Baik. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga pertemuan kita secara daring ini tetap bermanfaat, tetap efektif, dan tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila ada kata-kata saya atau perilaku saya selama syuting video ini syuting loh ini. Itu yang kurang berkenan di hati kalian, dan kita bertemu pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.